Dan yang membuat GIF ini istimewa sebenarnya karena ini adalah singkatan dari makna yang cukup dalam sebenarnya. Jadi sebuah hadiah ya. Ini hadiah dari kita generasi sekarang untuk masa depan Indonesia. Karena kita di fase yang sekarang lebih mengutamakan investasi yang akan kita bangun dan kita kembangkan hari ini manfaatnya bisa dimanfaatkan hingga generasi nanti yang akan datang. Jadi ini kita tetap fokus pada investasi, pada modal, pada infrastruktur, kemudian juga tetap mendorong penciptaan lapangan kerja, kemudian juga keterampilan tenaga kerja yang lebih hijau ya, yang lebih ramah lingkungan. Halo sahabat pembangunan, selamat datang kembali di podcast Bappenas. Pada segmen ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai program kemitraan antara GGGI dan Bappenas yang bertajuk Green Indonesia Future Initiative atau GIFT dengan Bapak Nizar Marizi selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Kedepan transformasi menuju ekonomi hijau memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, mitra pembangunan investor, bahkan pihak swasta juga kelompok masyarakat lainnya bahkan seperti akademisi, media dan juga komunitas lokal. Kami mau tahu dong dari Pak Izi sendiri bagaimana Bappenas melihat peluang kolaborasi melalui platform seperti GIFT ini akan diimplementasikan. Jadi memang GIFT ini adalah program kerjasama, ada yang disebut juga ini proyek. Tapi menurut Bappenas, GIFT ini bukan sekedar program, tapi ini sekaligus adalah ruang bersama atau platform di mana berbagai pihak ini bisa bertemu, berdiskusi dan juga berkontribusi sesuai perannya masing-masing. Jadi misalnya dari pemerintah, baik Bappenas maupun kementerian dan lembaga yang lain ini, masing-masing sektor kan sudah menyiapkan kebijakan dan arah sektoral. Kemudian dari mitra pembangunan dan investor juga bisa membawa pembiayaan dan juga keahlian di sektornya masing-masing sesuai ekspertisnya. Kemudian di sektor swasta juga ini biasanya terkait dengan inovasi dan juga bagaimana nantinya kegiatan-kegiatan di program GIFT ini akan di scale up. Kemudian juga dari sisi akademisi, nah ini juga penting bahwa dari sisi akademisi ini akan membantu kita untuk memverifikasi dan juga menghasilkan evidence-based activity. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ini sudah pernah dikaji dan juga sudah ada bukti-bukti ilmiah yang menjadi dasar kegiatan. Sementara di sisi lain dari masyarakat dan media, masyarakat lokal ya, terutama juga masyarakat adat juga terlibat. Ini juga berperan untuk memastikan bahwa apa yang akan dilaksanakan di dalam program GIFT ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan di lapangan dan juga bisa dipahami secara luas. Nah, transformasi hijau ini memang terlalu besar untuk dikerjakan oleh satu pihak saja, misalnya oleh pemerintah saja, sehingga kemudian semua stakeholder tadi ini kan kita biasa menyebutnya pentahelix ya, jadi pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media ini. Jadi semua pihak ini perlu bekerja sama bahu-membahu dan inilah apa yang dicoba salah satu pendekatan dalam GIFT nanti. Jadi semua stakeholder bisa terlibat dan sesuai dengan perannya masing-masing, tapi tujuannya adalah tujuan sama gitu ya. Jadi memang biasanya kita sebut common but different responsibilities dari ketika 5 stakeholder ini. Jadi tujuannya sama tapi tanggung jawabnya tentu berbeda-beda sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Ya, tadi kami sudah mendengar penjelasan dari Pak Izi bahwa ini adalah tujuan yang besar dan cukup ambisius. Tentu pasti punya tantangan dong Pak ya. Nah, kira-kira apa saja sih tantangan utama yang dihadapi baik dari sisi kebijakan, pendanaan maupun koordinasi antar pemangku kepentingan? Ya. Kalau dari sisi kebijakan mungkinnya yang pertama tantangannya adalah bagaimana kita bisa memastikan konsistensi dan juga keselarasan kebijakan yang terkait ekonomi hijau ini baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah. Karena kita sendiri perlu paham bahwa kebijakan baik di pusat dan di daerah ini punya kaitan yang sangat erat dengan sistem politik kita. Nah, ini tentu tantangan yang besar sehingga transformasi ekonomi hijau ini membutuhkan kolaborasi
antar kementerian dan lembaga sehingga dibutuhkan juga kerangka perencanaan dan kebijakan yang tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi juga bisa saling mendukung dan terpadu. Nah, justru di situ mungkin bisa saya bilang peran Bappenas penting ya sebagai integrator, sehingga bisa juga menjadi pengikat itu perencanaan dan juga kebijakan sektoral, sehingga bisa mengarah ke kebijakan yang konsisten gitu. Jadi masing-masing walaupun beda sektor tapi tujuannya sama gitu. Kemudian tentunya tantangan yang kedua yang juga besar adalah dari sisi pembiayaan. Jadi dari sisi pendanaan. Ini karena banyak sebenarnya proyek-proyek hijau yang tidak hanya punya tujuan ekonomi tapi juga punya manfaat dan juga dampak lingkungan yang baik. Ini bagus secara konsep tetapi sayangnya masih dianggap berisiko tinggi oleh investor, terutama di tahap-tahap awal atau inisiasi proyeknya ya. Karena itu kita perlu terus mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif yang bisa menjembatani kesenjangan pendanaan ini dan juga bisa kemudian menarik sumber-sumber pendanaan atau sumber modal lain selain yang konvensional yang sering kita ketahui ya. Kemudian dari kedua tantangan ini tentunya juga dibutuhkan koordinasi yang baik untuk menyatukan banyak pemangku kepentingan, karena masing-masing namanya pemangku kepentingan, jadi masing-masing pasti punya kepentingan. Nah, ya itu nggak salah kalau menurut saya kepentingan-kepentingan itu, tapi perlu ada integrasi juga dari kepentingan-kepentingan tersebut, bahwa ya punya kepentingan masing-masing boleh, tapi sebenarnya ada tujuan bersama yang harus tetap dijaga dan dicapai bersama. Justru disitulah nilai lebih ya dari sebuah wadah atau platform seperti GIF ini, sehingga kita punya ruang bersama agar semua pihak bisa bergerak lebih selaras, jadi bisa menjaga kepentingan bersama, tapi juga tetap bisa tumbuh secara ekonomi masing-masing, dan juga ya boleh semua punya kepentingan, tapi juga ada kepentingan bersama yang bisa dijaga secara bersama-sama juga. Berarti cukup berat ya Pak, Ya. tugas Bappenas dan juga GGGI untuk bisa menyelaraskan tujuan bersama ini bisa dijalankan oleh semua pemangku kepentingan. Nah, indikator apa aja sih yang bisa menunjukkan bahwa GIF ini benar-benar akan berhasil dalam implementasinya? Apakah dari besarnya investasi atau yang berhasil dimobilisasi, ataupun penciptaan lapangan kerja hijau, penurunan emisi, atau perubahan cara kita untuk merancang pembangunan yang dimaksud, Pak? Ya. Ya ini kan kita merencanakan pasti harus ada bagaimana kita mengetahui ini berhasil gitu ya. Tentu kita sudah menyepakati ada indikator dan juga sasaran target, indikator dan target yang terukur dan konkret yang akan kita capai. Misalnya untuk investasi hijau di dalam program GIF ini ditargetkan bisa memobilisasi pendanaan hingga 2 miliar US dollar sampai 2030. Nah, ini adalah salah satu indikator yang sudah disepakati. Nah, kemudian begitu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja hijau, kemudian juga penurunan emisi gas rumah kaca, dan juga peningkatan dari sisi indeks ekonomi hijau. Ini juga sudah ada target-targetnya, angka-angkanya, karena memang target-target atau angka-angka ini penting karena ini menunjukkan komitmen kita untuk mewujudkan dampak nyata dari program GIF ini yang bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Tapi kalau boleh saya tambahkan, ada indikator yang juga menurut saya tidak kalah penting meskipun sulit diukurnya karena ini agak susah kalau pakai angka, yaitu bagaimana kita mengubah cara kita merencanakan dan juga menjalankan pembangunan. Jadi ini kan lebih ke perubahan paradigma sebenarnya ya. Jadi ketika prinsip pertumbuhan hijau itu sudah benar-benar terintegrasi dalam kebijakan, kemudian ketika kapasitas kelembagaan juga sudah menguat, dan ketika daerah sudah mampu mereplikasi model yang berhasil secara mandiri, nah disitulah sebenarnya bisa juga kita bilang bahwa secara umum kegiatan terkait ekonomi hijau termasuk GIF ini sudah berhasil. Nah tapi memang ini agak sulit memang ukuran angka-angkanya, tapi ini kan bisa kita rasakan lah. Jadi bagi saya GIF ini memang benar-benar berhasil bukan hanya ketika target investasinya saja yang tercapai, karena yang banyak di quote di media kan selama ini yang 2 miliar US dollar itu ya. Tapi sebenarnya adalah ketika pertumbuhan hijau sudah menjadi cara kita berpikir, cara kita
bekerja, kalau di Bappenas ya cara kita berencana gitu ya. Ini sudah menjadi dan sudah menjadi arus utama pembangunan. Nah, disitulah kontribusi GIF itu sudah benar-benar berhasil terhadap sistem perencanaan dan juga pembangunan nasional di Indonesia. Berarti nanti kami harus ada podcast lagi nih Pak ya untuk di tahun Untuk 2030. mengevaluasi. Yes, betul. Nah, kami mau tahu dong Pak, harapan pencapaian untuk program GIF ini apa saja dan bagaimana pencapaian ini bisa membantu mempercepat transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Harapan kami khususnya di Bappenas ya sangat besar Mbak, bisa dibilang ya terhadap GIF ini. Tapi memang harapan ini kan harus disesuaikan juga dengan realitas ya. Jadi kita harus realistis dan kalau kita realistis juga kita bisa paham bahwa program GIF ini sebenarnya sudah didahului oleh 3 fase kerjasama yang sudah membangun fondasi yang cukup kuat. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan angka-angka targetnya, kemudian juga dari berbagai sektor juga ada ekonomi sirkular, perlindungan lanskap darat laut, transisi energi ini juga kan akan didukung melalui program GIF. Tapi sebenarnya lebih dari sekedar angka, harapan kami program GIF ini bisa juga mempercepat pergeseran dari fase perencanaan menuju ke fase implementasi yang nyata di lapangan. Sehingga mengubah proyek-proyek hijau ini bisa menjadi lebih matang, lebih bankable dan juga benar-benar bisa mendapatkan pembiayaan dan juga terwujud gitu proyeknya. Jadi sampai ke sana sebenarnya harapan kami terhadap program GIF ini. Dan juga kami berharap GIF ini bisa juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin pertumbuhan hijau di kawasan Asia. Karena kan kalau kita lihat konteks dan juga yang berkembang terutama di kawasan ya di regional Asia, ini Indonesia cukup besar pengaruh dan juga perannya, sehingga diharapkan juga dari sisi pertumbuhan hijau juga bisa lebih besar peran dan juga pengaruhnya di kawasan Asia, sehingga sekaligus juga nanti GIF bisa menjadi ruang pembelajaran bagi negara berkembang lainnya. Jadi mendukung South-South Cooperation ya. Jadi Indonesia bisa menjadi salah satu pusat pertukaran informasi, kemudian juga dari sisi berbagi pengetahuan terhadap praktik-praktik baik terkait ekonomi hijau yang salah satunya bersumber dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bawah program GIF. Ya, sebelum kita tutup nih Pak episode kali ini, kita mau kembali ke awal karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa bagi sahabat pembangunan yang memang tertarik untuk mempelajari kemitraan antara Bappenas dan GGGI, mereka bisa membaca buku kemitraan GGGI Indonesia yang sebentar lagi akan dipublikasikan. Bisakah Bapak memberikan sedikit kisi-kisi dari buku ini bagi para pembaca di luar sana nanti, jika Bapak memiliki satu pesan terakhir kepada siapapun sahabat pembangunan yang nonton podcast kita, kira-kira apa sih pesan Bapak? Tentu dengan senang hati kita bisa nanti menyebarluaskan buku ini pada saatnya ya, kalau sudah terbit. Tapi kalau kita bilang kisi-kisi ya. Jadi memang buku ini garis besarnya adalah dokumentasi kemitraan yang sudah berjalan antara GGGI dan pemerintah Indonesia selama 13 tahun ke belakang, dan tentunya ini sebagai refleksi untuk kita melihat bagaimana dulu kerjasama ini dimulai, kemudian juga sebenarnya tujuan utamanya dulu apa gitu, sehingga ini bisa menjadi pegangan kita ke depan, karena ke depan tentunya perjalanannya masih sangat panjang. Dan di buku ini nanti teman-teman pembaca bisa menelusuri bagaimana perkembangan dari fase ke fase kerjasama ini, sehingga akhirnya pada tahun ini kita memasuki fase yang GIF ini. Jadi memang kalau dilihat mulai dari awal di fase pertama kita sangat bergelut dengan bagaimana memainstream atau harus utamakan prinsip-prinsip dari pertumbuhan hijau dan ekonomi hijau ini ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Kemudian berkembang bagaimana itu diturunkan ke dalam rencana-rencana kerja strategis kementerian dan juga pemerintah daerah. Kemudian bagaimana fase berikutnya adalah terkait investasi, bagaimana kerjasama ini juga mendorong dan juga membantu kita untuk melihat dan juga meningkatkan bankability dari proyek-proyek yang selama ini agak sulit gitu mendapat pendanaan.
Tapi menariknya buku ini juga tidak hanya kisah tentang sebuah gagasan dari luar, dari asing yang kemudian dibawa ke Indonesia, justru sebaliknya karena Indonesia juga menjadi salah satu founders ya, menjadi salah satu founders dari GGGI. Jadi ini kan juga menunjukkan bahwa kesadaran pembangunan ekonomi yang harus sejalan dengan kelestarian lingkungan itu sudah lama ada gitu di Indonesia, sehingga kita kemudian bisa menjadi salah satu pendiri GGGI. Dan kemudian PR-nya memang kemudian bagaimana praktik-praktik kita membangun yang lebih hijau ini bisa direalisasikan dengan lebih cepat. Nah, mungkin saya tidak mau membocorkan terlalu banyak. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti saya mengundang teman-teman semua sahabat pembangunan yang penasaran untuk menantikan dan juga membaca sendiri bukunya. Dan saya yakin akan ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik bersama untuk masa depan hijau Indonesia dari buku ini. Dan kalau boleh saya sampaikan satu pesan terakhir, bahwa transformasi ekonomi hijau ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan para ahli atau juga bukan hanya untuk pengusaha. Ini adalah masa depan kita bersama. Sehingga setiap pihak punya peran sekecil apapun itu. Jadi saya mengajak sahabat pembangunan semua dari manapun latar belakangnya untuk ikut ambil bagian, karena pada akhirnya masa depan Indonesia adalah hadiah yang kita persiapkan bersama untuk generasi mendatang. Dan lewat program GIFT, mari kita wujudkan cita-cita itu secara bersama-sama. Ya, jadi nanti dalam bukunya pun kita akan tahu siapa aktor-aktor yang memperjuangkan pertumbuhan Ya, ekonomi hijau di ya. Indonesia ya Pak. Sahabat pembangunan, sebuah pemaparan yang sangat membuka mata dari Pak Nizar. Melalui Green Indonesia Future Initiative atau GIFT, arah langkah kita menuju transformasi ekonomi hijau kini menjadi lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia yang lebih hijau dan tangguh. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Nizar Marizi, selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, atas perspektif strategisnya yang luar biasa hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada sahabat pembangunan semua yang telah setia mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk membagikan episode ini, dan jika ada ide atau topik dan masukan untuk episode selanjutnya, silakan hubungi kami melalui sosial media resmi Bappenas. Sampai jumpa di episode berikutnya.